Aku masih ingat jelas malam itu. Lampu di rumah tiba-tiba padam. Wifi yang setiap hari dipakai adik-adik iparku untuk bermain game dan menonton video juga ikut mati. Mereka semua panik, saling menyalahkan. Bahkan ibu mertuaku langsung berteriak memanggil namaku. Padahal saat itu aku sudah seminggu pergi dari rumah. Lucunya, selama bertahun-tahun mereka selalu menyuruhku hidup hemat. Aku dilarang menyalakan AC, dilarang membeli baju baru, bahkan setiap kali memasak sedikit lebih banyak, ibu mertuaku selalu berkata aku boros. Tapi mereka tidak pernah tahu atau mungkin pura-pura tidak peduli, kalau seluruh tagihan listrik, internet, air, bahkan sebagian besar kebutuhan rumah itu selama ini diam-diam kubayar dari gajiku sendiri. Yang lebih menyakitkan, suamiku tidak pernah membelaku. Setiap kali aku menangis, jawabannya selalu sama. Sudahlah, demi menjaga perasaan ibu. Sampai akhirnya aku benar-benar memilih pergi. Bukan karena sudah tidak mencintai suamiku, tapi karena aku sadar, kalau aku terus bertahan, yang hancur bukan hanya hatiku, melainkan juga harga diriku. Dan baru setelah aku pergi, mereka sadar siapa yang sebenarnya selama ini menopang rumah itu. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan tetap bertahan, atau memilih pergi? Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah di Indonesia. Dan jangan lupa jawab pertanyaan ini. Kalau kalian berada di posisi aku, apakah kalian akan tetap bertahan demi keluarga, atau memilih pergi demi harga diri? Aku dibilang boros. Padahal seluruh listrik dan wifi rumah ini aku yang bayar. Pukul 5 pagi, alarm di ponselku berbunyi pelan. Aku segera bangun sebelum semua orang terjaga. Seperti biasanya, aku langsung menuju dapur. Menanak nasi, memasak sayur bening, menggoreng tempe, membuat sambal, lalu menyiapkan kopi untuk suamiku dan ibu mertua. Rumah itu masih sunyi. Hanya suara kipas angin dan dengungan kulkas yang terdengar. Aku menatap sebentar meteran listrik yang berkedip pelan di teras. Dalam hati aku tersenyum pahit. Sebentar lagi tanggal 5. Artinya, hari itu aku harus kembali membayar tagihan listrik dan wifi rumah. Seperti bulan-bulan sebelumnya. Seperti 2 tahun terakhir. Dan seperti biasa, tak seorang pun akan tahu kalau semua tagihan itu berasal dari rekeningku. Namaku Rina. Usiaku 37 tahun. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi dengan gaji yang tidak terlalu besar. Suamiku, Dimas, bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sekitar 3 juta rupiah setiap bulan. Sejak menikah, kami tinggal di rumah ibu mertuaku, Bu Lastri. Di rumah itu juga tinggal adik iparku, Roni, yang sudah 3 tahun menganggur. Serta Lina, adik iparku yang setiap hari sibuk belanja online tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Lucunya, mereka semua hidup seolah-olah tidak pernah memikirkan tagihan. Lampu kamar menyala hampir 24 jam. Televisi tidak pernah dimatikan. Wifi dipakai siang malam. AC di kamar Bu Lastri menyala hampir setiap waktu. Tapi setiap kali tagihan datang, semua diam. Karena mereka tahu, akan ada seseorang yang membayarnya. Aku. Selesai memasak, aku menuju kamar. Baru saja aku hendak mengenakan seragam kerja, terdengar suara Bu Lastri dari ruang tamu. Rina? Iya, Bu. Cepat sini. Aku menghampiri beliau sambil mengeringkan tangan. Ada apa, Bu? Bu Lastri sedang membuka tagihan belanja bulanan. Beliau langsung mengernyit. Kamu beli sabun cuci piring lagi? Iya, Bu. Yang kemarin sudah habis. Beliau mendengus. Baru juga 2 minggu. Kamu ini boros sekali. Aku terdiam. Padahal sabun itu dipakai oleh seluruh penghuni rumah. Belum sempat aku menjelaskan, Lina ikut menyela. Iya, Kak. Kakak tuh harus belajar hemat. Perempuan itu harus pintar mengatur uang. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau saja mereka tahu, aku bahkan tidak pernah membeli tas mahal. Tidak pernah membeli perhiasan. Baju kerjaku pun masih yang kubeli 3 tahun lalu. Saat sedang sarapan, Roni masuk sambil membawa ponsel. Mbak. Iya? Wifi lemot. Nanti aku cek.
Cepetan ya. Aku lagi main game. Aku mengangguk pelan. Belum selesai aku makan, Bu Lastri kembali berbicara. Rina. Iya, Bu. Mulai bulan depan kurangi pemakaian listrik. Aku mengangguk. Baik, Bu. Lampu dapur jangan sering dinyalakan. Setrika jangan tiap hari. Rich cooker jangan hidup terus. Aku kembali mengangguk. Namun dalam hati aku hanya bisa tersenyum pahit. Yang memakai AC sepanjang hari bukan aku. Yang tidur sambil televisi menyala bukan aku. Yang bermain game sampai tengah malam bukan aku. Tapi, yang selalu disuruh berhemat, tetap aku. Siang harinya, saat jam istirahat kerja, aku membuka aplikasi mobile banking. Tagihan listrik. Rp1.482.000. Tagihan wifi. Rp685.000. Aku menghela napas panjang. Hampir separuh gajiku habis hanya untuk 2 tagihan itu. Tanganku sempat berhenti di layar ponsel. Haruskah kali ini aku tidak membayarnya? Namun bayangan Bu Lastri yang akan marah membuatku kembali menekan tombol bayar. Beberapa detik kemudian muncul tulisan. Transaksi berhasil. Aku memejamkan mata. Gaji bulan ini berkurang lagi. Gumamku pelan. Malam harinya aku baru pulang bekerja. Tubuhku lelah. Kakiku pegal. Begitu masuk rumah, aku melihat Roni masih bermain game di ruang tamu. Televisi menyala. Lampu teras menyala. Kipas angin menyala. Charger ponsel berserakan di mana-mana. Sedangkan Lina asyik menonton drama melalui wifi. Bu Lastri duduk santai menikmati AC di ruang tengah. Melihatku datang, beliau langsung berkata, Rina. Iya, Bu. Besok jangan masak ayam ya. Aku mengangguk. Kenapa, Bu? Hemat. Dada ayam mahal. Aku tersenyum tipis. Padahal siang tadi Lina baru menerima paket belanja online berisi 3 pasang sepatu baru. Namun, tidak ada seorang pun yang menyebut itu pemborosan. Yang dianggap boros. Selalu aku. Aku masuk ke kamar sambil menahan air mata. Dimas yang sedang bermain ponsel hanya melirik sebentar. Kamu kenapa? Aku duduk di tepi tempat tidur. Mas? Iya? Menurut Mas, aku memang seboros itu? Dimas bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ia hanya menjawab singkat. Sudahlah, Ibu cuma ingin kita hidup hemat. Jawaban itu kembali menghancurkan hatiku. Suamiku, bahkan tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu. Beberapa jam sebelumnya aku baru saja membayar seluruh listrik dan wifi rumah ini. Saat aku memejamkan mata menahan tangis, ponselku tiba-tiba berdering. Sebuah pesan masuk dari bank membuat jantungku berdegup lebih cepat. Pemberitahuan, saldo rekening Anda berada di bawah batas minimum setelah pembayaran tagihan rutin. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Lalu tanpa sadar berbisik pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus terus mengalah seperti ini? Di depan keluarga besar, aku dipermalukan hanya karena membeli susu untuk diriku sendiri. Pagi itu adalah hari Minggu. Hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat setelah 6 hari bekerja. Namun bagiku, hari libur justru berarti pekerjaan rumah bertambah 2 kali lipat. Sejak pukul 6 pagi aku sudah menyapu halaman, mengepel seluruh rumah, mencuci pakaian, lalu mulai memasak untuk makan siang keluarga. Hari itu Bu Lastri mengundang kakak perempuannya beserta beberapa saudara untuk makan bersama. Artinya, aku harus memasak lebih banyak. Aku memotong ayam, membuat sayur lodeh, menggoreng ikan, menyiapkan sambal, dan membuat es teh untuk semua tamu. Sementara Bu Lastri hanya duduk di ruang tamu sambil bercerita. Sesekali beliau berteriak dari luar. Rina? Iya, Bu. Jangan lupa kerupuknya. Iya, Bu. Belum 5 menit. Suara itu terdengar lagi. Rina? Iya. Es batunya kurang. Aku kembali ke dapur. Tubuhku mulai berkeringat. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Saat sedang menata meja makan, aku teringat sesuatu. Susu rendah lemak yang kubeli semalam masih ada di kulkas. Dokter menyuruhku mulai mengonsumsi susu karena kadar kalsiumku mulai menurun. Aku mengambil 1 gelas kecil. Baru saja aku menuangkan susu, Bu Lastri masuk ke dapur. Beliau langsung menghentikan langkahnya. Itu apa? Aku tersenyum. Susu, Bu. Buat siapa? Buat saya. Beliau langsung mendekat.
Susu? Aku mengangguk. Dokter menyuruh saya minum setiap pagi. Beliau mendengus pelan. Harga susu sekarang mahal. Aku mencoba menjelaskan. Iya, Bu, tapi ini memang untuk kesehatan. Beliau malah mengambil kotak susu itu dari tanganku. Dari mana belinya? Dari minimarket. Pakai uang siapa? Aku mulai bingung. Pakai uang saya sendiri, Bu. Beliau tertawa sinis. Uangmu ya tetap uang keluarga. Aku membeku. Belum sempat menjawab. Tamu-tamu mulai masuk ke dapur. Kok rame? Tanya salah satu tante. Bu Lastri langsung menjawab dengan suara keras. Ini loh. Menantuku beli susu mahal buat dirinya sendiri. Padahal di rumah harusnya belajar hidup hemat. Beberapa orang langsung menoleh ke arahku. Aku hanya berdiri sambil memegang gelas. Salah satu tante ikut berkata, perempuan kalau sudah menikah jangan mikirin diri sendiri. Utamakan keluarga. Yang lain ikut mengangguk. Iya. Kalau mau sehat ya makan sayur saja. Ruangan dipenuhi tawa kecil. Aku menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka tahu. Aku membeli susu itu setelah menunda keinginan membeli sepatu kerja baru yang sudah sobek. Saat makan siang dimulai, semua orang menikmati hidangan yang sejak pagi ku masak. Ayam habis, ikan habis, buah-buahan habis. Aku sendiri baru sempat duduk setelah semua selesai makan. Saat aku mengambil sepotong kecil ayam, Bu Lastri kembali bersuara. Rina. Iya, Bu. Ayamnya jangan banyak. Biar tamu dulu. Aku langsung meletakkan kembali potongan ayam itu. Iya, Bu. Aku akhirnya hanya mengambil nasi dan sayur. Melihat itu, Dimas hanya diam. Ia terus makan tanpa mengatakan apapun. Hatiku semakin perih. Setelah tamu pulang, aku mulai mencuci piring. Jumlahnya sangat banyak. Tanganku mulai memerah karena terlalu lama terkena sabun. Saat itulah aku mendengar Bu Lastri berbicara kepada saudara-saudaranya di ruang tamu. Untung Rina mau kerja. Kalau enggak, mana sanggup Dimas menghidupi rumah ini. Semua tertawa. Namun kalimat berikutnya membuat air mataku jatuh. Tapi ya tetap harus diawasi. Kalau pegang uang sedikit, bawaannya belanja terus. Aku menggigit bibir. Belanja? Selama 2 tahun terakhir. Aku bahkan tidak pernah membeli emas. Tidak pernah liburan. Tidak pernah mengganti ponsel. Yang kubayar justru listrik, wifi, air, dan kebutuhan rumah. Namun di mata mereka, aku tetap dianggap boros. Malamnya, aku membuka lemari pakaian. Seragam kerjaku mulai kusam. Sepatu hitam yang kupakai setiap hari mulai terbuka di bagian depan. Aku memperlihatkannya kepada Dimas. Mas. Iya? Lihat sepatuku. Dimas melirik sebentar. Kenapa? Sudah rusak. Aku mau beli baru bulan depan. Belum selesai aku bicara. Bu Lastri yang lewat di depan kamar langsung menyahut. Beli lagi? Yang lama masih bisa dipakai. Aku tersenyum pahit. Bu, solnya sudah lepas. Tempel saja. Jawaban itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku menoleh kepada Dimas. Berharap kali ini ia akan membelaku. Namun lagi-lagi, ia hanya berkata pelan. Sudahlah, ikuti saja kata ibu. Air mataku akhirnya jatuh. Aku masuk ke kamar mandi agar tidak ada yang melihatku menangis. Di depan cermin aku menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab. Lalu aku berbisik pelan. Apa aku hanya dianggap mesin pencari uang di rumah ini? Saat itulah terdengar suara notifikasi dari ponselku. Pesan dari perusahaan tempatku bekerja membuat jantungku berdegup. Mulai bulan depan akan ada penyesuaian gaji karena kondisi perusahaan. Aku langsung membeku. Kalau gajiku berkurang, bagaimana aku bisa terus membayar semua tagihan rumah ini? Gajiku dipotong, tapi mereka masih menganggap aku ATM berjalan. Aku memandangi layar ponsel cukup lama. Pesan dari bagian keuangan kantor masih terpampang jelas. Mulai bulan depan akan dilakukan penyesuaian gaji seluruh karyawan sebesar 15% karena kondisi perusahaan. Dadaku langsung sesak. Aku menghitung cepat di kepalaku. Kalau gajiku berkurang, uang yang biasa kupakai membayar listrik, wifi, air, dan belanja rumah tentu tidak akan cukup lagi. Aku memejamkan mata. Ya Allah, berikan aku jalan.
Keesokan paginya aku berangkat kerja dengan pikiran yang kacau. Di kantor, suasananya tidak jauh berbeda. Banyak teman mengeluh. Rin, seorang rekan kerjaku, Wati, menghampiriku. Kamu sudah baca pengumuman? Aku mengangguk pelan. Iya. Gimana nanti? Aku tersenyum tipis. Entahlah. Wati menghela napas. Aku masih mending. Suamiku juga kerja. Kamu kan masih bantu keluarga suami. Aku hanya tersenyum. Aku tidak sanggup menceritakan semuanya. Kalau mereka tahu hampir separuh gajiku habis untuk membayar tagihan rumah mertua, mungkin mereka juga akan heran kenapa aku masih bertahan. Sepulang kerja aku mampir ke minimarket. Aku hanya membeli kebutuhan yang benar-benar penting. Sabun mandi, pasta gigi, minyak goreng ukuran kecil. Saat sedang mengantre di kasir, aku melihat rak berisi sepatu kerja. Sepatuku yang lama sudah semakin rusak. Aku sempat mengambil satu pasang. Harganya sedang diskon. Namun setelah melihat sisa saldo di rekening, aku mengembalikannya lagi. Tunda dulu. Gumamku pelan. Sesampainya di rumah, aku baru saja meletakkan tas ketika suara Bu Lastri terdengar. Rina? Iya, Bu. Kamu dari mana saja? Dari minimarket. Beli apa? Aku menunjukkan kantong belanja, sabun sama minyak. Beliau langsung membuka kantong itu. Kenapa beli merek ini? Yang ini lebih mahal. Aku mencoba menjelaskan. Selisihnya cuma beberapa ribu, Bu. Bu Lastri langsung mendengus. Beberapa ribu kalau dikumpulkan juga jadi banyak. Aku mengangguk pelan. Maaf, Bu. Beliau masih belum berhenti. Mulai sekarang semua harus lebih hemat. Listrik jangan boros. Air jangan boros. Belanja juga jangan macam-macam. Aku kembali mengangguk. Padahal, beliau sama sekali tidak tahu kalau sore tadi aku baru mengurungkan niat membeli sepatu kerja demi menghemat uang. Belum selesai aku membereskan belanjaan, Roni keluar dari kamar. Mbak. Iya? Wifi kok lemot? Aku belum cek. Cepetan dong. Lagi turnamen. Aku menarik napas panjang. Nanti malam ya. Roni langsung cemberut. Kalau kalah gimana? Aku hampir tertawa pahit. Baginya, kalah bermain game lebih penting daripada memikirkan siapa yang membayar internet itu setiap bulan. Tak lama kemudian Lina datang sambil membawa beberapa paket. Kak. Iya? Tolong bukain ini. Aku melihat ada 4 kardus besar. Belanja lagi? Lina tersenyum lebar. Lagi flash sale. Bu Lastri yang melihat justru ikut tersenyum. Bagus. Kalau diskon memang harus dibeli. Aku menatap mereka bergantian. Baru 5 menit yang lalu aku dimarahi karena membeli sabun yang selisih harganya beberapa ribu rupiah. Sekarang, 4 paket belanja online dianggap biasa saja. Hatiku benar-benar mulai lelah. Malam harinya aku memberanikan diri berbicara kepada Dimas. Mas. Iya? Kita ngobrol sebentar boleh? Dimas meletakkan ponselnya. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Gajiku bulan depan dipotong. Dimas tampak terkejut. Serius? Aku mengangguk. Iya. Karena perusahaan lagi sulit. Ia terdiam beberapa saat. Lalu, aku menatap wajahnya. Mungkin, aku nggak bisa terus bayar semua tagihan rumah. Kalimat itu membuat Dimas membeku. Tagihan apa? Aku ikut terdiam. Selama ini, aku memang tidak pernah mengatakan semuanya. Mas, selama 2 tahun terakhir. Listrik, wifi, air. Semuanya aku yang bayar. Wajah Dimas langsung berubah. Apa? Aku mengangguk pelan. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Air mataku mulai mengalir. Aku takut kamu merasa terbebani. Aku juga nggak mau ibu marah. Dimas memegang kepalanya. Ia benar-benar syok. Jadi, selama ini, ibu nggak tahu? Aku tersenyum pahit. Mereka pikir semua dibayar dari uang rumah. Belum sempat Dimas menjawab, suara Bu Lastri terdengar dari luar kamar. Dimas. Iya, Bu. Besok jangan lupa bilang ke Rina. Tagihan listrik bulan ini harus dibayar cepat. Aku memejamkan mata. Sedangkan Dimas hanya menatapku tanpa mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah,
Ia akhirnya mengetahui siapa yang sebenarnya menjaga rumah itu tetap terang setiap malam. Namun, aku belum tahu, apakah setelah mengetahui semua ini, ia akan tetap memilih diam, atau akhirnya berani berdiri di sisiku. Suamiku akhirnya tahu semuanya, tapi yang kudapat hanya satu kalimat. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Dimas masih duduk di tepi tempat tidur. Tatapannya kosong. Sejak aku mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir akulah yang membayar listrik, wifi, dan air rumah ini, ia hampir tidak berbicara. Sesekali ia menatapku, lalu kembali menundukkan kepala. Aku tahu, ia sedang mencoba mengingat semuanya. Tagihan yang selalu lunas, wifi yang tidak pernah putus, lampu yang selalu menyala. Ia baru sadar, semua itu bukan keajaiban, melainkan hasil dari pengorbananku. Pagi harinya aku bangun lebih awal seperti biasa. Meski semalam banyak menangis, pekerjaanku tidak berkurang sedikit pun. Aku memasak, mencuci, menyapu, lalu menyiapkan bekal makan siang untuk Dimas. Saat sedang menuangkan teh ke dalam gelas, Dimas datang menghampiriku. Iya, Mas. Maaf. Aku menoleh. Dimas tampak sangat bersalah. Aku benar-benar nggak tahu. Aku tersenyum tipis. Aku memang nggak pernah cerita. Tapi aku juga salah. Kenapa? Karena terlalu lama membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian. Air mataku hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, suamiku mengakui kesalahannya. Namun, belum sempat suasana itu membaik, Bu Lastri masuk ke dapur. Kalian ngapain? Dimas langsung menjawab. Lagi ngobrol, Bu. Beliau mengernyit. Ngobrol apaan pagi-pagi? Dimas menarik napas. Bu, ada yang mau saya sampaikan. Iya? Selama ini, tagihan listrik sama wifi ternyata dibayar Rina. Aku langsung memejamkan mata. Aku tidak pernah berniat membuka semuanya. Namun Dimas memilih jujur. Bu Lastri justru tertawa kecil. Masa sih? Iya, Bu. Benar. Beliau memandangku beberapa detik. Lalu berkata sambil tersenyum sinis. Kalau memang dia yang bayar, itu kan memang kewajiban istri. Dadaku langsung terasa ditusuk. Aku menatap beliau tidak percaya. Dimas pun membeku. Bu, maksud ibu apa? Bu Lastri melipat kedua tangannya. Rina tinggal di rumah ini. Sudah sewajarnya ikut bayar. Aku menggigit bibir. Jadi, semua pengorbananku, di mata beliau, hanya dianggap kewajiban. Belum selesai rasa sakit itu hilang. Lina ikut datang. Ada apa sih rame-rame? Bu Lastri langsung menjawab. Ternyata listrik sama wifi dibayar Kak Rina. Lina hanya mengangguk santai. Ya bagus dong. Kan Kak Rina yang gajinya paling besar. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada rasa bersalah. Yang ada justru, mereka merasa semuanya memang sudah seharusnya. Dimas mulai meninggikan suara. Lina? Apa? Kamu tahu nggak? Kakakmu sampai nggak jadi beli sepatu kerja karena bayar tagihan rumah. Lina terdiam. Namun hanya beberapa detik. Lah? Itu pilihan Kak Rina sendiri. Aku langsung menundukkan kepala. Air mataku kembali mengalir. Ternyata, di rumah ini, aku memang hanya dianggap mesin pencari uang. Siang itu aku berangkat kerja dengan hati yang sangat berat. Di kantor, aku mencoba fokus. Namun pikiranku terus kembali ke rumah. Saat jam makan siang, aku membuka dompet. Isinya tinggal beberapa lembar uang. Aku tersenyum pahit. Bahkan untuk membeli makan siang yang agak enak pun aku berpikir berkali-kali. Akhirnya aku memilih membeli nasi dan tempe. Sementara di rumah, aku tahu Bu Lastri pasti sedang memasak ayam kesukaan Roni. Sore harinya aku menerima telepon dari perusahaan listrik. Selamat sore, Ibu Rina. Iya. Kami ingin mengingatkan bahwa bulan depan tarif listrik mengalami penyesuaian. Aku langsung memejamkan mata. Berarti tagihannya akan semakin besar. Baik, Pak. Teleponku tutup perlahan. Aku mulai menghitung lagi. Gaji berkurang. Tagihan bertambah. Kalau terus begini, aku tidak akan punya tabungan sama sekali. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin bertiup pelan. Aku memandangi lampu-lampu rumah yang masih menyala. Kamar Bu Lastri terang. Televisi masih hidup.
AC masih berbunyi. Di kamar Roni terdengar suara game online. Wifi tetap menyala tanpa henti. Aku tersenyum pahit. Mereka semua menikmati kenyamanan itu, tanpa pernah bertanya, siapa yang membayarnya. Saat itulah Dimas datang membawa 2 gelas teh. Ia duduk di sampingku. Oke. Iya. Aku sudah berpikir. Aku menoleh. Mulai bulan depan, aku yang bayar listrik. Belum sempat aku menjawab, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Bu Lastri berdiri di ambang pintu sambil menatap kami tajam. Lalu beliau berkata dengan suara keras, "Dimas, jangan bodoh. Uangmu jangan dihabiskan buat bayar listrik. Biar saja Rina yang bayar, toh itu memang kewajibannya sebagai menantu." Aku menutup mata. Air mata kembali jatuh. Dan malam itu, aku mulai merasa, mungkin bertahan bukan lagi pilihan yang benar. Kalau mau hemat, mulai sekarang jangan makan di rumah ini. Kalimat Bu Lastri malam itu terus terngiang di telingaku. Biar saja Rina yang bayar, toh itu memang kewajibannya sebagai menantu. Aku memandang wajah suamiku. Dimas tampak sangat terkejut. Selama ini mungkin ia mengira ibunya hanya tidak tahu. Namun malam itu, ia mendengar sendiri. Ibunya tahu aku yang membayar semuanya. Dan beliau merasa itu memang kewajibanku. "Bu." Dimas berdiri perlahan. "Apa maksud ibu?" Bu Lastri melipat kedua tangannya. "Maksud ibu jelas. Rina tinggal di rumah ini. Dia juga menikmati listrik. Jadi wajar kalau dia yang bayar." Dimas menggeleng pelan. "Tapi Bu, tagihannya hampir 2 juta. Lalu kenapa? Ibu juga ikut menikmati." Bu Lastri langsung meninggikan suara. "Jangan hitung-hitungan sama orang tua." Aku buru-buru memegang lengan Dimas. "Sudahlah, Mas." Namun Dimas kali ini tidak bergeming. Bukan soal hitung-hitungan. Tapi selama ini Rina sampai mengorbankan kebutuhannya. Bu Lastri tertawa sinis. Kalau dia pintar mengatur uang, harusnya tidak merasa berat. Dadaku kembali terasa sesak. Kalimat itu seperti menampar seluruh pengorbananku. Aku akhirnya masuk ke kamar. Aku tidak sanggup mendengar perdebatan mereka. Di dalam kamar, aku membuka lemari. Seragam kerjaku tinggal 3 potong. Sepatu hitamku sudah semakin rusak. Tas kerjaku mulai mengelupas. Aku mencoba tersenyum pada bayanganku sendiri di cermin. "Rina, kamu kapan terakhir kali membeli sesuatu untuk dirimu?" Aku mencoba mengingat. 1 tahun? 2 tahun? Aku bahkan sudah lupa. Karena setiap kali mempunyai uang lebih, selalu ada tagihan rumah yang harus dibayar. Keesokan paginya, aku sengaja bangun sedikit lebih siang. Biasanya pukul 5 aku sudah berada di dapur. Hari itu aku baru keluar kamar pukul 5:30. Begitu melihatku, Bu Lastri langsung mengomel. "Jam segini baru bangun?" Aku menunduk. "Maaf, Bu. Dapur masih berantakan." "Iya, Bu. Cepat masak." Aku mengangguk tanpa membalas. Tubuhku benar-benar lelah. Semalam aku hampir tidak tidur. Saat sedang memasak, aku membuka kulkas. Isinya hampir kosong. Hanya ada telur, tahu, dan sedikit sayur. Aku memutuskan membuat tumis kangkung dan telur dadar. Belum selesai memasak, Bu Lastri masuk ke dapur. "Cuma ini?" "Iya, Bu." "Kemarin uang belanja kemana?" Aku menjawab pelan. "Sudah habis buat beli beras sama minyak." Beliau langsung mendecak. "Makanya jangan boros." Aku benar-benar ingin tertawa. Boros? Aku bahkan mulai mengurangi lauk agar uang belanja cukup sampai akhir bulan. Saat sarapan, Roni baru bangun. Ia membuka tudung saji. "Loh? Cuma telur?" Aku mengangguk. "Iya." Roni langsung mengeluh. "Bosan." Lina ikut mengambil piring. "Harusnya ayam lagi?" Aku menahan napas. Tidak satu pun dari mereka bertanya, apakah uang belanja memang masih cukup. Yang mereka pikirkan hanya makanan favorit mereka. Sebelum berangkat kerja, aku berkata pelan kepada Dimas. "Mas." "Iya?" "Nanti pulang jangan jemput aku." "Kenapa?" "Aku mau lembur." Padahal, aku sengaja mengambil lembur tambahan. Bukan karena ingin, tetapi karena aku mulai takut tidak mampu membayar tagihan bulan depan. Malamnya aku pulang hampir pukul 9. Tubuhku benar-benar lelah. Begitu masuk rumah,
Aku mencium aroma sate. Di meja makan masih ada tusuk-tusuk sate berserakan. Kotak makanan cepat saji juga masih ada. Aku menatapnya beberapa detik. Bu Lastri muncul dari ruang tengah. Oh, akhirnya pulang. Iya, Bu. Kami tadi makan sate. Aku mengangguk. Syukurlah. Beliau menatapku sebentar. Lain kali kalau lembur jangan berharap disisakan makanan. Dapur sudah kami bereskan. Aku membuka tudung saji. Kosong. Bahkan nasi pun tidak ada. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Beliau kembali berkata tanpa rasa bersalah. Kalau mau hemat, mulai sekarang jangan makan di rumah kalau pulangnya malam. Kan sekalian makan di luar. Aku menatap wajah beliau. Beliau tidak tahu. Sejak siang aku hanya makan nasi dan tempe. Aku tidak makan malam karena ingin menghemat uang. Dan kini, di rumah pun tidak ada makanan tersisa. Aku masuk ke kamar sambil menahan lapar. Perutku mulai berbunyi. Aku hanya minum air putih. Kemudian berbaring tanpa tenaga. Saat hendak memejamkan mata, ponselku berdering. Pesan dari aplikasi pembayaran membuatku langsung duduk. Pemberitahuan, tagihan Wi-Fi bulan depan naik karena paket premium telah diaktifkan. Aku langsung membelalak. Paket premium? Aku tidak pernah menggantinya. Dengan tangan gemetar aku membuka rincian tagihan. Di sana tertulis, upgrade paket dilakukan dari perangkat yang terhubung di rumah Anda. Aku langsung terdiam. Kalau bukan aku, siapa yang diam-diam menaikkan paket Wi-Fi? Lalu membiarkan aku yang membayarnya? Diam-diam mereka naikkan paket Wi-Fi, aku yang dipaksa membayarnya. Tanganku mulai gemetar. Aku membaca rincian tagihan itu berulang kali. Tidak mungkin aku salah lihat. Di layar ponsel tertulis jelas. Paket internet premium aktif. Biaya tambahan, Rp420.000 per bulan. Aku memejamkan mata. Selama ini aku memilih paket standar karena hanya cukup untuk kebutuhan kerja dan penggunaan biasa. Aku tidak pernah merasa perlu menggantinya. Lalu, siapa yang mengubah paket itu? Pagi-pagi sekali, sebelum berangkat kerja, aku membuka aplikasi pengelola Wi-Fi. Aku memeriksa riwayat perubahan. Di sana tertulis waktu aktivasi. Sabtu, pukul 23.48. Aku langsung mengingat. Malam itu aku sedang lembur di kantor. Berarti, seseorang di rumah yang melakukannya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin menuduh siapapun. Aku memilih bertanya baik-baik. Saat semua sedang sarapan, aku duduk perlahan. Bu. Iya? Aku mau tanya. Bu Lastri masih menikmati teh hangatnya. Apa? Siapa yang mengganti paket Wi-Fi? Ruangan langsung hening. Roni yang sedang memainkan ponselnya mendadak menghentikan gerakannya. Lina juga saling berpandangan dengan adiknya. Bu Lastri mengernyit. Memangnya kenapa? Paketnya naik. Tagihannya juga naik. Belum sempat Bu Lastri menjawab, Roni malah tertawa kecil. Oh, itu aku. Aku menoleh pelan. Kamu? Roni mengangguk santai. Iya. Soalnya paket yang lama lemot. Aku lagi ikut turnamen game. Dadaku mulai sesak. Kamu izin dulu nggak? Roni mengangkat bahu. Kan cuma pencet tombol. Nanti juga dibayar. Aku menatapnya cukup lama. Dibayar pakai uang siapa? Roni tersenyum tanpa rasa bersalah. Ya, Mbak kan biasanya bayar. Kalimat itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku mencoba tetap tenang. Ron? Iya. Mulai bulan depan paketnya kita turunkan lagi. Belum selesai aku bicara, Bu Lastri langsung menyela. Jangan. Aku menoleh. Kenapa, Bu? Kasihan Roni. Lagi cari penghasilan dari internet. Aku menatap Roni. Bukankah setiap hari ia hanya bermain game? Namun aku memilih diam. Bu. Tagihannya naik hampir 500 juta. Bu Lastri menjawab tanpa ragu. Ya sudah. Kamu bayar saja. Aku membeku. Bu. Gajiku bulan depan dipotong. Beliau mendengus. Itu urusanmu. Tapi Wi-Fi jangan diturunkan. Aku menggigit bibir sekuat mungkin. Air mataku hampir jatuh. Dimas yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Bu. Iya? Kalau memang Roni yang naikkan paket. Harusnya Roni juga ikut bayar.
Roni langsung menggeleng. Aku lagi nggak punya uang. Lina ikut menimpali. Iya, Mas. Namanya juga keluarga. Saling bantu. Aku tersenyum pahit. Lucu sekali. Kalau uangku dipakai, namanya saling membantu. Tapi kalau aku membutuhkan bantuan, semua mendadak tidak punya uang. Aku berdiri perlahan. Baik. Semua menatapku. Aku akan tetap bayar tagihan bulan ini. Wajah Bu Lastri langsung kembali santai. Nah begitu. Kamu kan memang menantu yang baik. Namun aku melanjutkan kalimatku. Tapi mulai bulan depan, aku tidak akan membayar paket premium itu. Ruangan langsung hening. Roni berdiri. Mbak, kalau diturunin aku gimana? Aku menatapnya tenang. Kalau memang kamu yang membutuhkan, kamu yang membayar. Wajah Roni langsung berubah. Masa sama keluarga hitung-hitungan? Aku menghela napas panjang. Selama ini, kalimat itu selalu dipakai setiap kali mereka membutuhkan uangku. Sore harinya aku pulang lebih awal. Begitu masuk kamar, aku membuka buku tabunganku. Saldo yang tersisa membuat dadaku semakin sesak. Tabunganku hampir habis. Padahal aku belum memiliki rumah. Belum punya kendaraan sendiri. Bahkan dana darurat pun nyaris tidak ada. Semuanya perlahan habis. Untuk rumah yang setiap hari membuatku menangis. Aku menutup buku tabungan sambil mengusap air mata. Lama-lama, aku juga akan hancur. Malam itu aku mendengar Bu Lastri berbicara dengan Lina di ruang tamu. Mereka mengira aku sudah tidur. Untung ada Rina. Iya, Bu. Kalau dia pergi, siapa yang bayar listrik sama wifi? Mereka berdua tertawa kecil. Aku yang mendengar dari balik pintu kamar hanya memejamkan mata. Kalimat itu bukan lagi terdengar seperti rasa syukur. Melainkan, seolah aku hanya dianggap dompet berjalan. Saat itulah aku mengambil koper kecil dari atas lemari. Aku membersihkan debunya perlahan. Sudah bertahun-tahun koper itu tidak pernah kupakai. Aku menatapnya cukup lama. Lalu berbisik dengan suara lirih. Mungkin, sudah waktunya aku berhenti mengorbankan diriku sendiri. Namun tepat saat aku hendak memasukkan pakaian pertama ke dalam koper, ponselku berdering. Nomor yang menelepon adalah bagian HRD kantorku. Dan kabar yang mereka sampaikan malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku memilih pergi, tapi mereka masih menganggap aku akan kembali. Tanganku masih memegang ponsel. Telepon dari HRD baru saja berakhir. Dadaku berdebar kencang. Aku terduduk di tepi tempat tidur sambil menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Selamat malam, Bu Rina. Iya, Pak. Kami ingin mengabarkan kabar baik. Apa ya, Pak? Ibu dipromosikan menjadi supervisor administrasi cabang baru. Aku sempat terdiam. Benarkah? Iya. Mulai bulan depan. Air mataku langsung mengalir. Sudah hampir 9 tahun aku bekerja tanpa pernah mengeluh. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Jarang mengambil cuti. Akhirnya semua jerih payahku dihargai. Namun, kalimat berikutnya membuatku kembali membeku. Hanya saja, ibu harus pindah ke cabang kota sebelah. Jaraknya sekitar 2 jam dari rumah ibu. Aku memejamkan mata. Berarti, kalau menerima promosi itu, aku tidak mungkin lagi tinggal di rumah mertua. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semuanya. Kalau aku menerima promosi, gajiku memang naik cukup besar. Tapi aku harus tinggal di mes karyawan. Kalau aku menolak, aku akan tetap berada di rumah yang setiap hari membuatku menangis. Aku memandang koper kecil yang sejak tadi berada di samping lemari. Mungkin, inilah jawaban yang selama ini aku tunggu. Keesokan paginya aku berangkat kerja seperti biasa. Di kantor, surat promosi sudah menungguku. Pak Budi, atasanku, tersenyum sambil menjabat tanganku. Selamat ya, Bu Rina. Terima kasih, Pak. Kami bangga. Ibu memang pantas mendapat posisi ini. Aku tersenyum. Sudah lama aku tidak mendengar kalimat penghargaan seperti itu. Berbeda sekali dengan di rumah. Di sana, apapun yang kulakukan selalu dianggap kurang. Sebelum pulang, aku menandatangani surat persetujuan. Artinya, mulai Senin depan aku resmi bekerja di cabang baru. Aku juga mendapat fasilitas mes. Aku menarik napas panjang. Semoga ini keputusan yang benar.
Sore itu aku pulang dengan hati yang campur aduk. Begitu membuka pintu rumah, suara televisi terdengar sangat keras. Roni masih bermain game. Lina sibuk membuka paket belanja. Bu Lastri sedang menikmati AC sambil menonton sinetron. Tidak ada seorang pun yang bertanya bagaimana hariku. Aku masuk ke kamar. Dimas baru pulang sekitar 1 jam kemudian. Erti? Iya? Ada apa? Aku menyerahkan surat promosi kepadanya. Dimas membacanya perlahan. Matanya membesar. Kamu naik jabatan? Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya. Alhamdulillah. Dimas langsung memelukku. Selamat. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika membaca halaman berikutnya. Kota sebelah. Iya. Berarti aku harus tinggal di mes. Ruangan mendadak sunyi. Dimas duduk perlahan. Terus kita gimana? Aku menatapnya. Mas, aku juga belum tahu. Belum sempat kami berbicara lebih jauh. Bu Lastri masuk tanpa mengetuk pintu. Ngapain? Dimas menunjukkan surat itu. Bu, Rina naik jabatan. Bu Lastri tersenyum sebentar. Oh, bagus. Namun saat membaca bagian penempatan, wajahnya langsung berubah. Harus pindah? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau langsung menggeleng. Nggak usah diambil. Aku terkejut. Kenapa, Bu? Jauh. Aku mencoba menjelaskan. Gajinya juga naik. Nggak usah. Di sini saja. Aku memandang beliau. Bu, ini kesempatan besar. Bu Lastri menjawab cepat. Kalau kamu pindah, siapa yang bayar listrik? Ruangan mendadak sunyi. Bukan karena sedih aku akan jauh. Bukan karena khawatir rumah tanggaku. Kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau hanyalah, siapa yang bayar listrik? Air mataku langsung jatuh. Ternyata, selama ini memang hanya itu nilainya diriku di mata beliau. Aku menoleh kepada Dimas. Berharap kali ini ia berbicara. Dimas menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia menatap ibunya dengan serius. Bu. Iya? Kalau selama ini ibu lebih khawatir kehilangan orang yang membayar tagihan daripada kehilangan menantu. Berarti selama ini ibu memang tidak pernah menganggap Rina sebagai keluarga. Bu Lastri langsung terdiam. Namun hanya beberapa detik. Beliau kembali berkata, sudahlah. Besok juga Rina pasti berubah pikiran. Dia nggak akan berani pergi. Aku tersenyum kecil. Senyum yang selama bertahun-tahun tidak pernah muncul. Karena kali ini, aku sudah mengambil keputusan. Aku membuka lemari, mengeluarkan koper, lalu mulai melipat satu demi satu pakaianku. Dari balik pintu kamar, Bu Lastri masih berkata dengan nada meremehkan. Biarkan saja. Paling juga besok dibongkar lagi. Beliau tidak tahu bahwa malam itu, aku sedang benar-benar mengemasi seluruh hidupku. Seminggu setelah aku pergi, rumah itu berubah menjadi kacau. Pagi Senin itu aku berdiri di depan rumah mertuaku dengan sebuah koper di tangan kanan dan tas kerja di bahu kiri. Udara masih terasa sejuk. Namun hatiku jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melangkah pergi bukan karena marah, melainkan karena ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku menatap rumah itu cukup lama. Rumah yang selama ini selalu terang. Rumah yang selalu dipenuhi suara televisi, AC, dan wifi yang tidak pernah mati. Rumah yang diam-diam ku biayai setiap bulan. Hari ini, aku meninggalkannya. Dimas mengantarku sampai ke pagar. Matanya sembab. Hai. Iya, Mas. Apa benar harus pergi? Aku tersenyum tipis. Mas. Aku bukan pergi meninggalkan pernikahan kita. Aku hanya pergi dari rumah yang tidak pernah menganggapku keluarga. Air mata Dimas menetes. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku mengangguk pelan. Aku percaya. Tapi kali ini, biarkan aku hidup untuk diriku sendiri dulu. Dimas memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Selama menikah, baru kali itu ia benar-benar takut kehilanganku. Dari dalam rumah terdengar suara Bu Lastri. Dimas. Iya, Bu. Biarin saja. Paling seminggu juga balik. Aku tersenyum pahit. Bahkan saat aku benar-benar pergi,
Beliau masih menganggapku tidak akan sanggup hidup sendiri. Aku masuk ke dalam mobil travel. Saat kendaraan mulai berjalan, aku melihat Dimas masih berdiri di depan pagar. Sedangkan Bu Lastri bahkan tidak keluar rumah. Tidak melambaikan tangan. Tidak mengucapkan hati-hati. Seolah kepergianku bukan sesuatu yang penting. Hari-hari di mes karyawan terasa sangat berbeda. Kamarku memang kecil, namun sangat tenang. Tidak ada bentakan. Tidak ada hinaan. Tidak ada yang menghitung berapa kali aku menyalakan lampu. Tidak ada yang mengomentari makanan yang kubeli. Untuk pertama kalinya, aku makan malam dengan tenang. Aku membeli ayam bakar. Makanan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kubeli karena selalu mengutamakan kebutuhan rumah. Saat suapan pertama masuk ke mulutku, air mataku justru jatuh. Ternyata, selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Hari demi hari berlalu. Aku mulai menikmati pekerjaan baruku. Kesibukan sebagai supervisor membuatku sedikit demi sedikit melupakan rasa sakit yang pernah kurasakan. Aku juga mulai menyisihkan uang. Untuk pertama kalinya, saldo tabunganku bertambah, bukan berkurang. Aku tersenyum melihat angka di layar ponsel. Beginikah rasanya hidup tanpa terus-menerus memikul beban orang lain? Sementara itu, di rumah Bu Lastri, keadaan mulai berubah. Tepat seminggu setelah aku pergi, pagi itu Roni sedang bermain game seperti biasa. Tiba-tiba, layar ponselnya berhenti. Kenapa ini? Ia mencoba menyambungkan ulang wifi. Tetap gagal. Wifi-nya mati. Teriaknya. Lina yang sedang menonton drama Korea ikut keluar kamar. Ron? Iya? Internetnya kok nggak ada? Roni memeriksa modem. Lampunya merah. Bu? Teriaknya. Wifi mati. Bu Lastri keluar dengan wajah kesal. Ya tinggal hidupkan lagi. Sudah, Bu. Tetap mati. Beliau mulai kesal. Telepon penyedianya. Roni langsung menghubungi layanan pelanggan. Beberapa menit kemudian telepon ditutup. Wajahnya berubah pucat. Gimana? Tanya Bu Lastri. Roni menelan ludah. Mereka bilang, tagihan bulan ini belum dibayar. Bu Lastri langsung membeku. Belum dibayar? Iya. Kalau nggak dibayar hari ini, layanan diputus permanen. Belum selesai kepanikan itu, lampu rumah tiba-tiba berkedip. Lalu, padam, seluruh rumah mendadak gelap. AC mati, kulkas berhenti berbunyi, televisi padam. Kok listrik mati juga? Teriak Lina panik. Roni segera keluar melihat meteran listrik. Wajahnya langsung pucat. Bu, apalagi? Listrik juga diputus. Bu Lastri langsung duduk lemas di kursi. Mustahil? Biasanya kan selalu lunas. Roni membuka aplikasi pembayaran. Di sana tertulis jelas. Tagihan belum dibayar. Barulah mereka saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar sadar. Selama ini, mereka bahkan tidak tahu kapan tagihan dibayar. Karena semuanya selalu beres sebelum mereka sempat memikirkannya. Dan orang yang selama ini melakukan semua itu, sudah pergi. Siang harinya Dimas pulang kerja lebih awal. Begitu melihat rumah gelap gulita, ia langsung terkejut. Bu? Iya? Kenapa listrik mati? Bu Lastri menatap anaknya dengan wajah panik. Tagihannya belum ada yang bayar. Dimas langsung memejamkan mata, lalu berkata pelan. Karena selama ini, yang membayarnya adalah Rina. Kalimat itu membuat seluruh isi rumah kembali sunyi. Namun kepanikan mereka ternyata belum berhenti. Beberapa menit kemudian terdengar suara petugas PDAM mengetuk pagar. Permisi, kami datang membawa surat pemberitahuan. Tagihan air rumah ini juga sudah menunggak. Semua orang langsung saling memandang. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai benar-benar takut. Mereka baru sadar, aku bukan sekadar menantu. Aku penopang rumah ini. Rumah itu gelap. Tidak ada suara televisi. Tidak ada dengungan AC. Tidak ada lagi suara game dari kamar Roni. Yang terdengar hanya keluhan dan kepanikan. Bu Lastri duduk di sofa sambil memegang kepalanya. Sedangkan Dimas berdiri di dekat meteran listrik yang sudah dipasang segel. Belum pernah seumur hidup mereka mengalami keadaan seperti ini. Selama bertahun-tahun, semua tagihan selalu lunas. Dan mereka tidak pernah bertanya siapa yang mengurus semuanya. Petugas PDAM masih berdiri di depan pintu. Permisi, Pak. Dimas menghampiri.
Iya, Pak. Ini surat pemberitahuan. Tagihan air sudah menunggak. Kalau belum dibayar dalam 3 hari, aliran air akan kami hentikan sementara. Dimas menerima surat itu dengan tangan gemetar. Baik, Pak. Setelah petugas pergi, ia membuka amplop tersebut. Nominal yang tertera membuat wajahnya semakin pucat. Bu, ada apa? Air juga belum dibayar. Bu Lastri langsung berdiri. Tidak mungkin. Biasanya kan otomatis lunas. Dimas menarik napas panjang. Karena biasanya, Rina yang membayarnya. Kalimat itu membuat Bu Lastri kembali terduduk. Untuk pertama kalinya, beliau mulai mengingat semua kejadian selama ini. Setiap awal bulan Rina selalu pulang sedikit lebih larut. Sering duduk sendirian sambil membuka aplikasi di ponselnya. Ternyata, saat itulah Rina membayar semua kebutuhan rumah. Ron? Teriak Bu Lastri. Iya, Bu. Kamu masih punya tabungan? Roni menggeleng. Nggak ada. Lina? Aku juga nggak punya. Loh, uang belanja online kemarin? Lina menundukkan kepala. Sudah habis. Bu Lastri mulai panik. Beliau membuka dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar uang 50 ribuan. Tidak cukup bahkan untuk membayar setengah tagihan listrik. Dimas langsung membuka aplikasi mobile banking miliknya. Saldo rekeningnya hanya tersisa 1.200.000 rupiah. Ia memejamkan mata. Ya Allah. Gajinya baru saja dipakai membayar cicilan motor dan kebutuhan sehari-hari. Selama ini ia memang tidak pernah menyisihkan uang untuk tagihan rumah. Karena ia selalu mengira, ibunya yang mengurus semuanya. Kini ia sadar, yang selama ini bekerja dalam diam adalah istrinya sendiri. Malam itu mereka makan dengan penerangan lilin. Rumah terasa panas karena AC mati. Roni terus mengipas-ngipas tubuhnya. Gerah banget. Lina mulai mengeluh. Kuota HP juga habis. Aku nggak bisa nonton drama. Bu Lastri yang biasanya cerewet justru diam. Beliau menatap lilin yang berkedip pelan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua. Perlahan beliau berkata, selama ini, Rina tidak pernah sekalipun mengungkit semua pengorbanannya. Tidak ada yang menjawab. Semua memilih diam. Karena mereka tahu, itu benar. Keesokan paginya keadaan semakin kacau. Roni terlambat mengikuti wawancara kerja online karena tidak ada internet. Lina tidak bisa menghubungi pelanggannya. Kulkas mulai tidak dingin. Bahan makanan perlahan rusak. Bu Lastri bahkan harus menimba air dari sumur tetangga karena tekanan air mulai melemah. Barulah mereka merasakan betapa pentingnya hal-hal yang selama ini dianggap sepele. Siang itu Dimas datang ke kantor penyedia listrik. Ia berharap bisa mencicil pembayaran. Namun petugas berkata, "Maaf, Pak. Tagihan harus dilunasi lebih dulu." Dimas mengangguk lesu. Dalam perjalanan pulang, ia membuka kembali mutasi rekening istrinya yang pernah diperlihatkan Rina beberapa malam lalu. Satu persatu pembayaran muncul. Listrik, wifi, air, iuran keamanan, bahkan pajak rumah. Semuanya atas nama Rina. Air mata Dimas langsung jatuh. Ia menghentikan motornya di pinggir jalan. Menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku ini suami macam apa? Istriku menanggung semua beban. Sementara aku tidak pernah benar-benar tahu. Orang-orang yang lewat memandang heran. Namun Dimas tidak peduli. Penyesalan itu datang terlambat. Sore harinya ia mencoba menelepon Rina. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Tetap tidak diangkat. Ia mengirim pesan. Maafkan aku. Aku baru benar-benar sadar setelah kamu pergi. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Dimas kembali mengirim pesan. Rumah benar-benar kacau tanpamu. Bukan karena tagihannya, tapi karena kami kehilangan orang yang selama ini diam-diam menjaga semuanya. Tetap tidak ada jawaban. Ia menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain kota, aku memang membaca semua pesan itu. Namun kali ini, aku memilih menyimpannya tanpa membalas. Bukan karena benci, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku ingin mereka merasakan hidup tanpa terus bergantung padaku. Saat aku hendak meletakkan ponsel, atasanku tiba-tiba menghampiriku sambil tersenyum. Bu Rina. Iya, Pak. Ada kabar baik. Apa, Pak? Kinerja ibu selama seminggu ini luar biasa.
Direksi ingin bertemu langsung dengan ibu besok pagi. Aku tersenyum bingung. Aku sama sekali tidak menyangka. Pertemuan itu nantinya akan mengubah hidupku, sekaligus membuat keluarga suamiku semakin menyesal atas semua yang telah mereka lakukan. Aku sukses tanpa mereka, mereka semakin menyesal. Malam itu aku memandangi pesan-pesan dari Dimas. Semuanya belum kubalas. Bukan karena aku ingin menghukumnya, tetapi karena aku sedang berusaha menyembuhkan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun aku selalu mendahulukan perasaan orang lain. Kini, aku ingin belajar mendahulukan diriku. Aku mematikan layar ponsel, lalu menarik napas panjang. Rina, kamu harus kuat. Keesokan paginya aku datang lebih awal ke kantor cabang. Seluruh meja sudah rapi. Laporan-laporan yang kemarin ku selesaikan tersusun sesuai jadwal. Pukul 9 tepat, sekretaris direktur datang menghampiriku. Bu Rina. Iya. Direktur sudah menunggu. Aku mengangguk. Jantungku berdegup cukup cepat. Ini pertama kalinya aku dipanggil langsung ke ruang direksi. Begitu pintu terbuka, seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri sambil tersenyum. Selamat pagi. Pagi, Pak. Saya Surya, Direktur Operasional. Aku menyalaminya dengan sopan. Silakan duduk. Beliau membuka beberapa berkas. Selama 1 minggu terakhir, Ibu berhasil memperbaiki sistem administrasi cabang. Aku hanya tersenyum kecil. Itu memang tugas saya, Pak. Beliau mengangguk. Tidak semua orang bisa melakukannya. Karena itu, kami ingin memberikan penghargaan. Aku menatap beliau. Mulai bulan depan, gaji Ibu dinaikkan. Aku membeku. Selain itu, Ibu juga mendapat fasilitas rumah dinas. Air mataku hampir jatuh. Rumah dinas. Artinya, aku tidak perlu lagi tinggal di mes. Aku akan memiliki tempat tinggal yang layak. Dengan jerih payahku sendiri. Terima kasih banyak, Pak. Direktur tersenyum. Satu lagi. Apa, Pak? Kalau performa Ibu tetap seperti ini, dalam 6 bulan ke depan, Ibu berpeluang menjadi kepala cabang. Aku benar-benar tidak mampu berkata-kata. Selama bertahun-tahun, aku dianggap tidak mampu mengambil keputusan di rumah. Namun di tempat kerja, orang-orang justru mempercayaiku memimpin. Sementara itu, di rumah Bu Lastri, keadaan semakin sulit. Karena belum mampu membayar seluruh tunggakan. Listrik masih belum menyala. Wifi tetap diputus. Air mulai mengecil. Roni yang biasanya bermain game sepanjang hari mulai gelisah. Bu? Iya? Pinjam uang tetangga dulu. Bu Lastri menggeleng. Ibu sudah malu. Lalu gimana? Tunggu Dimas gajian. Namun Dimas hanya menghela napas. Gajiku juga nggak cukup. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar belajar hidup sesuai kemampuan. Malam itu Dimas memberanikan diri meneleponku lagi. Kali ini aku mengangkatnya. Halo? Suara Dimas langsung terdengar bergetar. Hai. Iya, Mas. Kamu sehat? Alhamdulillah. Kerjanya gimana? Baik. Aku menjawab singkat. Hening beberapa detik. Lalu Dimas berkata pelan. Rumah sepi. Aku tidak menjawab. Dulu aku baru sadar. Setiap pulang kerja, kamu selalu menyambutku. Sekarang, aku pulang, hanya melihat rumah gelap. Air mataku mulai menggenang. Namun aku tetap menahan diri. Mas. Iya. Aku harap kalian baik-baik saja. Dimas menangis. Hai. Aku kangen. Aku memejamkan mata. Aku juga kangen. Tapi, kangen bukan berarti semua luka langsung sembuh. Telepon kembali hening. Dimas akhirnya berkata, aku mengerti. Terima kasih sudah mau mengangkat teleponku. Beberapa hari kemudian, aku resmi menempati rumah dinas. Rumah itu sederhana, tidak besar, namun bersih, nyaman, dan yang paling penting, aku membayar semua kebutuhan rumah itu untuk diriku sendiri. Saat malam tiba, aku duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat. Tidak ada yang memarahiku karena menyalakan lampu. Tidak ada yang menghitung berapa lama AC menyala. Tidak ada yang mengomentari makanan yang kubeli. Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Ternyata,
Hidup tenang itu sesederhana ini. Sore itu Dimas kembali pulang ke rumah ibunya. Ia membawa uang gaji. Belum sempat duduk, Bu Lastri langsung berkata, "Dimas." "Iya, Bu." "Gajimu berapa?" Dimas menyebut jumlahnya. Bu Lastri langsung menghitung. Bayar listrik, bayar air, bayar wifi, terus belanja. Wajah Dimas langsung berubah. Baru kali itu, ia merasakan beban yang selama ini kupikul sendirian. Ia memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Ya Allah, ternyata selama ini, Rina memikul beban sebesar ini tanpa pernah mengeluh." Saat itulah ponsel Dimas berbunyi. Ia membuka pesan yang baru masuk. Pesan itu berasal dariku. Isinya hanya satu foto. Foto rumah dinas baruku. Dengan satu kalimat pendek. "Mas, akhirnya aku punya rumah yang membuatku bisa pulang tanpa menangis." Dimas langsung terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Yang hilang dari rumah itu bukan hanya seorang istri, melainkan hati yang selama ini menjaga seluruh keluarga. Ibu mertuaku datang membawa air mata, tapi lukaku belum sembuh. Seminggu setelah aku menempati rumah dinas, hidupku mulai terasa lebih tenang. Setiap pagi aku bangun tanpa suara bentakan. Tidak ada yang menyuruhku memasak untuk 6 orang sebelum berangkat kerja. Tidak ada lagi yang mengomentari berapa lama aku menyalakan lampu kamar mandi. Aku mulai menikmati hidup yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Bahkan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa sarapan sambil tersenyum. Di kantor, pekerjaanku semakin lancar. Tim yang kupimpin mulai kompak. Beberapa rekan kerja bahkan sering berkata, "Bu Rina sekarang kelihatan lebih ceria." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, bukan pekerjaanku yang berubah, melainkan beban di hatiku yang mulai berkurang. Sore itu, ketika aku baru pulang kerja, satpam rumah dinas menghampiriku. "Bu Rina." "Iya, Pak. Ada tamu dari siang." "Tamu?" Aku mengernyit. Katanya keluarga ibu. Jantungku langsung berdegup. Aku melangkah menuju ruang tamu kecil di pos keamanan. Begitu pintu terbuka, aku langsung terdiam. Di sana duduk Bu Lastri. Beliau mengenakan baju sederhana. Wajahnya terlihat pucat. Tidak lagi serapi biasanya. Begitu melihatku, beliau langsung berdiri. "Rina?" Suara itu terdengar sangat lirih. Aku menarik napas panjang. "Silakan duduk dulu, Bu." Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Bu Lastri terus menggenggam tas kecilnya. Tangannya tampak gemetar. Akhirnya beliau berkata pelan, "Ibu minta maaf." Aku hanya diam. "Ibu datang bukan untuk meminta uang. Bukan juga meminta kamu pulang. Ibu cuma..." Beliau berhenti. Air matanya mulai jatuh. "Ibu ingin minta maaf sebagai manusia." Dadaku terasa sesak. Selama bertahun-tahun, aku selalu membayangkan momen ini. Namun ketika benar-benar terjadi, hatiku ternyata belum siap. "Rina." "Iya, Bu." "Ibu baru sadar? Selama ini ibu terlalu sibuk menyuruhmu hemat. Padahal, yang paling boros justru ibu." Aku menundukkan kepala. Beliau melanjutkan, "Ibu malu. Setelah kamu pergi, ibu baru tahu harga listrik, harga air, tagihan internet, bahkan harga beras sekarang." Tangis beliau semakin keras. "Dulu, ibu pikir semuanya mudah. Ternyata mencari uang itu sangat berat." Aku memejamkan mata. Semua kalimat itu memang ingin kudengar. Tetapi, luka yang kuterima bertahun-tahun tidak bisa hilang dalam satu sore. "Bu." "Iya. Saya sudah memaafkan ibu." Wajah beliau langsung terangkat. "Benarkah?" Aku mengangguk. Tapi, beliau kembali terdiam. "Saya belum bisa kembali." Air mata Bu Lastri kembali mengalir. "Ibu mengerti. Kamu sudah terlalu banyak terluka." Aku menggenggam tangan beliau. "Terima kasih karena sudah datang." Beliau membalas genggamanku erat. "Satu hal lagi." "Apa, Bu?" Dimas berubah. Aku menatap beliau. Setiap malam dia pulang kerja langsung membantu ibu. Dia juga melarang Roni bergantung terus pada orang lain. Lina sekarang mulai berjualan online. Ibu juga mulai menerima pesanan kue dari tetangga. Aku tersenyum kecil.
Setidaknya, kepergianku membuat mereka belajar bertanggung jawab. Saat Bu Lastri hendak pulang, beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Apa ini, Bu? Catatan. Catatan apa? Beliau menyerahkannya kepadaku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada daftar pembayaran. Listrik, air, wifi, belanja. Semua sudah dicatat dengan rapi. Ibu mulai belajar mencatat pengeluaran. Supaya tahu betapa besarnya pengorbananmu selama ini. Air mataku kembali jatuh. Beliau benar-benar berubah. Setelah Bu Lastri pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah dinas. Aku membuka kembali catatan itu. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan beliau. Maafkan ibu karena baru menghargaimu setelah kehilanganmu. Aku menangis cukup lama. Namun kali ini, tangisku bukan karena disakiti, melainkan karena akhirnya seseorang yang dulu paling keras kepadaku berani mengakui kesalahannya. Saat aku hendak menutup buku itu, ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuatku langsung terdiam. Dimas. Begitu kuangkat, suara Dimas terdengar sangat panik. Hai. Iya, Mas. Tolong pulang sebentar. Ada sesuatu yang terjadi sama ibu? Jantungku langsung berdegup kencang. Ada apa, Mas? Suara Dimas bergetar. Ibu tiba-tiba pingsan setelah sampai di rumah. Aku langsung berdiri mengambil tas. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju mobil. Karena bagaimanapun juga, beliau tetap ibu dari suamiku. Di rumah sakit, air mata penyesalan itu akhirnya pecah. Tanganku gemetar saat memegang setir mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah mertuaku, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Ibu tiba-tiba pingsan? Kalimat Dimas terus terngiang di kepalaku. Meski beliau pernah berkali-kali menyakitiku, aku tidak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku hanya ingin hidupku tenang, bukan melihat orang lain menderita. Saat tiba di rumah, sebuah mobil tetangga sudah terparkir di depan. Dimas langsung berlari menghampiriku. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis. Hai. Ada di mana ibu? Di dalam. Aku langsung masuk. Kulihat Bu Lastri terbaring lemah di sofa. Beberapa tetangga mengipasi beliau. Wajahnya sangat pucat. Bibirnya tampak kering. Ibu? Aku memegang tangannya. Beliau membuka mata perlahan. Rina? Suara itu hampir tidak terdengar. Maaf. Belum sempat beliau melanjutkan kata-katanya, matanya kembali terpejam. Dimas langsung panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku dan Dimas segera membawa Bu Lastri ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, aku terus menggenggam tangan beliau. Dalam hati aku terus berdoa. Ya Allah, tolong selamatkan beliau. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin penyesalan menjadi akhir dari kisah keluarga kami. Sesampainya di IGD, dokter dan perawat segera membawa Bu Lastri masuk. Aku dan Dimas hanya bisa menunggu di luar. Suasana lorong rumah sakit terasa begitu sunyi. Dimas duduk sambil menutupi wajahnya. Air matanya terus mengalir. Hai. Iya, Mas. Aku takut. Aku mengusap bahunya pelan. Insya Allah ibu baik-baik saja. Namun aku sendiri sebenarnya juga cemas. Sekitar 30 menit kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Keluarga Ibu Lastri? Kami langsung berdiri. Iya, Dok. Dokter melepas maskernya. Tenang. Kondisinya stabil. Aku mengembuskan napas lega. Tapi apa, Dok? Beliau mengalami kelelahan berat. Tekanan darahnya sangat tinggi. Ditambah kurang makan dan terlalu banyak pikiran. Aku menoleh kepada Dimas. Wajahnya semakin dipenuhi rasa bersalah. Dokter melanjutkan. Beberapa hari ini pasien sering memaksakan diri bekerja. Aku terkejut. Bekerja? Iya. Menurut keluarga, beliau membuat kue setiap dini hari. Lalu siang membantu tetangga. Sore masih membersihkan rumah. Air mataku mulai menggenang. Aku baru sadar. Bu Lastri benar-benar sedang berusaha berubah. Beliau tidak lagi bergantung pada siapapun. Namun tubuhnya yang sudah tidak muda tidak sanggup menahan semuanya. Kami diizinkan masuk ke ruang perawatan. Bu Lastri tersenyum lemah saat melihatku. Rina? Iya, Bu. Ibu merepotkanmu lagi?
Aku menggeleng. Jangan bilang begitu. Beliau memegang tanganku. Gara-gara ibu, kamu menderita bertahun-tahun. Tangisku pecah. Sudah, Bu. Semuanya sudah lewat. Beliau menggeleng pelan. Belum. Ibu harus mengatakannya. Ruangan menjadi sunyi. Dimas berdiri di sudut sambil menangis. Bu Lastri menatapku penuh penyesalan. Dulu, ibu takut kehilangan anak. Makanya ibu selalu merasa kamu akan mengambil Dimas dari ibu. Akhirnya, ibu malah kehilangan menantu yang begitu baik. Aku tidak sanggup menahan air mata lagi. Selama ini, ternyata rasa takut itulah yang membuat beliau begitu keras kepadaku. Dimas akhirnya ikut berbicara. Bu, iya, mulai sekarang, kita hidup sederhana saja. Nggak usah memaksakan diri. Bu Lastri mengangguk pelan. Iya. Beliau lalu menatapku kembali. Rina? Iya, Bu. Kalau nanti ibu sudah sembuh, boleh nggak? Sesekali datang ke rumah? Aku terdiam. Rumah itu menyimpan begitu banyak luka. Namun di hadapanku kini bukan lagi Bu Lastri yang angkuh, melainkan seorang ibu tua yang benar-benar menyesali kesalahannya. Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya lebih erat. Tentu, Bu. Tapi, saya datang sebagai keluarga. Bukan lagi sebagai orang yang menanggung semuanya sendirian. Air mata Bu Lastri kembali jatuh. Beliau mengangguk berkali-kali. Iya, Ibu janji. Saat malam mulai larut, dokter kembali datang membawa hasil pemeriksaan lanjutan. Beliau menyerahkan satu lembar hasil laboratorium. Lalu berkata dengan wajah serius. Masih ada satu hal yang perlu dibicarakan keluarga. Aku dan Dimas langsung saling berpandangan. Apa itu, Dok? Dokter menarik napas pelan, lalu berkata. Ibu Lastri harus menjalani perawatan dan pengobatan cukup lama. Beliau tidak boleh lagi hidup sendiri dan memikul beban pekerjaan berat. Aku memandang Dimas. Sedangkan Dimas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kami sama-sama tahu, keputusan yang akan kami ambil setelah Bu Lastri pulang nanti, akan menentukan masa depan keluarga kami. Aku kembali ke rumah itu, tapi kali ini dengan syarat yang tidak bisa ditawar. Aku memandang wajah Dimas, lalu menatap Bu Lastri yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ucapan dokter terus terngiang di kepalaku. Beliau tidak boleh lagi hidup sendiri dan memikul beban pekerjaan berat. Ruangan itu kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani membuka pembicaraan. Akhirnya Dimas menggenggam tanganku. Rai? Iya, Mas. Aku nggak mau memaksamu. Tapi, aku juga nggak tega melihat ibu sendirian. Aku menghela napas panjang. Aku memahami kegelisahan Dimas. Bagaimanapun juga, Bu Lastri adalah ibunya. Dan bagaimanapun juga, aku tidak ingin menjadi alasan seorang anak meninggalkan ibunya. 2 hari kemudian, Bu Lastri diperbolehkan pulang. Tubuhnya memang sudah membaik. Namun dokter berpesan agar beliau tidak lagi kelelahan. Sesampainya di rumah, suasananya terasa sangat berbeda. Rumah yang dulu selalu dipenuhi bentakan kini begitu sunyi. Bu Lastri duduk perlahan di ruang tamu. Matanya memandang setiap sudut rumah. Lalu beliau berkata lirih. Rumah ini terasa kosong. Aku tersenyum kecil. Bukan rumahnya yang kosong, Bu. Tapi kebiasaan lamanya yang sudah berubah. Beliau mengangguk pelan. Iya. Malam itu Dimas mengajakku berbicara di teras. Rete. Iya. Apa kamu mau kembali tinggal di sini? Aku menatap langit cukup lama. Pertanyaan itu memang akan datang cepat atau lambat. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Aku bersedia kembali. Wajah Dimas langsung berbinar. Tapi, senyumnya perlahan menghilang. Ada syarat. Apapun? Aku menatapnya dengan tenang. Bukan cuma untuk kamu, tapi untuk seluruh keluarga. Keesokan paginya aku meminta semua orang berkumpul di ruang tamu. Bu Lastri, Dimas, Roni, Lina, semua duduk dengan wajah tegang. Aku berdiri di depan mereka. Selama bertahun-tahun, aku selalu memilih diam. Namun kali ini, aku ingin menyampaikan isi hatiku. Aku bersedia kembali menjadi bagian keluarga ini. Semua langsung tersenyum lega, tapi ada beberapa aturan baru. Roni langsung mengernyit. Aturan? Aku mengangguk.
Iya. Mulai hari ini, semua tagihan rumah dibagi bersama. Tidak ada yang menyela. Aku melanjutkan. Listrik, air, wifi, belanja. Semuanya dicatat. Semua orang ikut bertanggung jawab sesuai kemampuan. Roni menundukkan kepala. Lina ikut diam. Aku melanjutkan lagi. Aku tidak akan lagi menjadi satu-satunya orang yang menanggung semuanya. Dimas langsung mengangguk. Aku setuju. Aku menoleh kepada Roni. Ron? Iya, Mbak. Kalau kamu masih ingin memakai internet premium, kamu ikut membayar. Roni menarik napas panjang. Iya. Aku akan cari kerja tetap. Aku tersenyum. Itu yang selama ini ingin kudengar. Lalu aku menoleh kepada Lina. Lina? Iya, Kak. Belanja online boleh. Tapi jangan sampai lebih besar daripada kemampuan. Lina mengangguk pelan. Aku juga mau mulai menabung. Terakhir, aku menatap Bu Lastri. Beliau langsung menundukkan kepala. Bu. Iya, Rina. Saya tidak pernah meminta diperlakukan istimewa. Saya hanya ingin dihargai. Air mata Bu Lastri kembali jatuh. Beliau berdiri perlahan, lalu memegang kedua tanganku. Mulai hari ini, Ibu tidak lagi memanggilmu menantu. Aku terdiam. Beliau tersenyum sambil menangis. Ibu akan memanggilmu anak. Tangisku langsung pecah. Selama bertahun-tahun, satu kata itu yang selalu ingin kudengar. Aku memeluk beliau erat. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa hangat. Bukan karena terpaksa, melainkan karena benar-benar lahir dari hati. 1 bulan kemudian, rumah itu berubah. Tidak ada lagi lampu yang dibiarkan menyala sepanjang hari. Roni sudah bekerja di sebuah toko komputer. Lina mulai serius menjalankan usaha kecilnya. Bu Lastri kembali membuat kue, tetapi hanya menerima pesanan sesuai kemampuan. Sedangkan Dimas, ia selalu pulang membawa senyum. Karena kini ia tahu, rumah tangga tidak akan bertahan jika hanya satu orang yang terus berkorban. Suatu malam kami makan bersama. Suasananya hangat. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Bu Lastri tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dulu ibu pikir rumah ini berdiri karena temboknya. Ternyata, rumah ini tetap berdiri karena ada hati yang terus bertahan. Aku menatap mereka satu persatu. Luka di hatiku memang tidak hilang begitu saja. Namun perlahan, luka itu mulai sembuh. Karena kali ini, aku tidak lagi berjuang sendirian. Akhirnya aku memaafkan, dan rumah ini kembali menjadi sebuah keluarga. 2 bulan berlalu sejak aku kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu penuh bentakan, kini berubah menjadi rumah yang penuh sapaan. Setiap pagi tidak ada lagi suara Bu Lastri yang memerintah dari ruang tamu. Sebaliknya, beliau justru sudah lebih dulu berada di dapur. Saat aku bangun, beliau tersenyum. Rina? Iya, Bu. Kamu mandi dulu? Sarapan sudah ibu siapkan. Aku terdiam beberapa saat. Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Dulu, aku selalu bangun paling pagi. Kini, ada seseorang yang mulai memikirkan keadaanku. Di meja makan, suasana juga berbeda. Roni baru pulang dari bekerja shift malam. Meski wajahnya lelah, ia tetap tersenyum. Mbak. Iya? Nih. Ia menyerahkan sebuah amplop. Apa ini? Bagian tagihan listrik bulan ini. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sejumlah uang beserta secari kertas kecil. Maaf karena dulu cuma bisa memakai, tapi tidak pernah mau ikut membayar. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku menepuk bahunya pelan. Terima kasih. Roni tersenyum malu. Aku baru tahu. Cari uang itu ternyata capek ya. Kami semua tertawa kecil. Lina juga berubah. Setiap sore ia sibuk mengemas pesanan jualan online-nya. Suatu hari ia datang menghampiriku. Kak. Iya? Aku mau minta maaf. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tetap malu. Kenapa? Dulu aku sering bilang kakak boros. Padahal, uang hasil jualanku sebulan saja belum tentu cukup buat bayar wifi. Aku tersenyum. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Lina mengangguk sambil memelukku. Perubahan terbesar justru terlihat pada Bu Lastri. Beliau tidak lagi memerintah. Kalau melihat aku baru pulang kerja,
Beliau langsung berkata, "Capek ya?" "Iya, Bu. Sini duduk. Ibu sudah bikin teh." Aku tersenyum. "Terima kasih." Beliau memegang tanganku. "Rina." "Iya? Kalau suatu hari nanti ibu lupa bersyukur lagi, tolong ingatkan ibu." Air mataku kembali jatuh. "Insya Allah, Bu." Suatu malam setelah makan bersama, Dimas mengajakku berjalan ke teras. Langit dipenuhi bintang. Udara terasa sangat sejuk. "Ate." "Iya? Aku mau kasih sesuatu." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya bukan perhiasan, bukan juga barang mahal, melainkan sebuah buku tabungan baru. Aku menatap Dimas bingung. "Apa ini?" Dimas tersenyum. "Mulai bulan ini, kita menabung bersama." "Buat apa?" "Buat beli rumah." Aku langsung terdiam. "Rumah?" "Iya. Rumah kecil saja. Tapi rumah yang benar-benar kita bangun bersama." Air mataku mengalir. Selama ini aku selalu bermimpi memiliki rumah sendiri. Bukan karena malu tinggal bersama mertua, melainkan karena ingin membangun kehidupan yang sehat bersama suamiku. "Aku janji," kata Dimas. "Rumah itu nanti bukan dibangun dari pengorbananmu saja, tapi dari kerja keras kita berdua." Aku menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Mas." 6 bulan kemudian, impian kecil itu mulai menjadi nyata. Tabungan kami terus bertambah. Roni sudah menjadi teknisi tetap. Lina membuka toko online kecil. Bu Lastri semakin sehat karena tidak lagi memaksakan diri bekerja. Beliau sering mengikuti pengajian bersama tetangga. Suatu sore beliau berkata kepadaku, "Rina." "Iya, Bu." "Dulu ibu selalu takut kehilangan uang. Padahal, yang hampir ibu kehilangan adalah keluarga." Aku memeluk beliau. "Yang penting sekarang kita masih diberi kesempatan memperbaiki semuanya." Beliau mengangguk sambil menangis. Setahun kemudian, kami akhirnya berhasil membeli sebuah rumah sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tetapi setiap sudutnya dibangun dari hasil kerja keras, saling menghargai, dan kejujuran. Hari pertama pindah rumah, Bu Lastri datang membawa satu pot bunga melati. Beliau meletakkannya di depan pintu. "Loh, Bu, kenapa bunga melati?" Beliau tersenyum. "Supaya setiap kali pulang, rumah ini selalu mengingatkan bahwa hati yang wangi jauh lebih indah daripada rumah yang mewah." Aku langsung memeluk beliau. Dimas ikut tersenyum. Roni dan Lina bertepuk tangan. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar merasa menjadi sebuah keluarga. Bukan karena tinggal serumah, tetapi karena sudah belajar saling menghargai. Sahabat air mata menantu, jangan pernah menganggap pengorbanan seseorang sebagai kewajiban. Karena orang yang paling sering diam, seringkali adalah orang yang paling banyak berkorban. Jangan menunggu kehilangan dulu baru belajar menghargai. Karena tidak semua orang yang pergi akan memilih kembali. Kalau kalian menjadi Rina, apakah kalian akan kembali ke rumah mertua setelah semua yang terjadi? Atau kalian memilih memulai hidup baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga lainnya di channel Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.